Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Nah, ketemu lagi sama Bunda Im, yaitu pelajaran kelas 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu bab 3, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, sekarang udah siap anak-anak belajar pagi hari ini? Nah, kita siapkan bukunya. Materi kali ini adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, sekarang silahkan dibuka halaman 28. Sifat pengasih dan penyayang Allah. Nah, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi, Allah bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap hendak mengerjakan sesuatu, kita harus mengucapkan apa, anak-anak? Membaca basmalah. Bagaimana bunyinya basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melaksanakan, mau mengerjakan sesuatu, sebelumnya kita harus mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik video ini. Kita dapat melihat karena Allah memberi mata. Mana? Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini di gambar 28, yaitu Allah memberikan mata. Berarti Allah Maha Pengasih. Yaitu untuk apa? Untuk melihat keindahan alam semesta. Nah, jadi kalau Allah memberikan mata kepada kita, yaitu untuk apa? Melihat keindahan alam semesta, kita bisa melihat ciptaannya Allah, ya. Yang kedua, Allah menciptakan, Maha Pengasih menciptakan mata, telinga. Nah, telinga untuk apa, anak-anak? Untuk mendengar. Jadi tentunya mendengar dengan hal-hal yang baik. Jangan mendengar suara yang tidak baik. Nah, jadi Allah memberikan, menciptakan telinga, yaitu untuk mendengarkan hal-hal yang baik saja. Terus juga Allah memberikan mulut kepada kita. Untuk apa mulut itu? Di samping untuk berbicara, jadi untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, kata-kata yang baik itu seperti apa, Bunda? Nah, mengucapkan lafaz-lafaz Allah, kalimat-kalimat thayyibah, berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah, selanjutnya Allah memberikan hidung. Hidung tentunya untuk apa? Untuk mencium aroma, berbagai aroma. Nah, jadi juga untuk alat bernafas juga. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan hidung kepada kita. Selanjutnya Allah memberikan tangan, yaitu tangan untuk apa, anak-anak? Untuk memegang, untuk bisa digunakan untuk pekerjaan yang baik-baik. Jadi Allah memberikan banyak sekali ya kepada kita, terutama kepada manusia ini banyak yang diberikan kepada kita semuanya. Itulah yang dinamakan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi tidak bisa dihitung pemberian Allah kepada kita. Jadi banyak sekali. Jadi semua bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu pemberian Allah yang penuh kasih sayang. Jadi itu harus kita jaga. Nah, harus kita pelihara, menggunakan sesuai petunjuk Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah kita dikasih anggota badan yang lengkap.
Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita lanjutkan, yaitu halaman 30. Perilaku yang mencerminkan sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi contoh perilaku meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengasih dulu ini ya. Yang pertama, memberi nasihat kepada teman dengan lemah lembut. Jadi kalau kita, tentunya kita punya teman banyak anak-anak ya. Nah, memberikan nasihat kepada teman yang bagus, yang lemah lembut. Jangan berkata-kata yang kasar. Nah, yang kedua, ikut merasakan bersedih melihat teman yang ditimpa musibah. Misalnya teman kita kena musibah, lagi sakit, kita sebagai teman yang baik harus ditengok ya, didoakan biar cepat sembuh. Yang ketiga, menghormati orang tua dan guru. Kita harus hormat kepada orang tua dan guru. Anak-anak sayang kan kepada orang tua? Jadi kita harus tidak boleh membantah, membentak orang tua dan guru. Harus ngikutin perintahnya orang tua, tentunya dengan perintah yang baik. Yang keempat, membantu teman tanpa membedakan kaya atau miskin. Jadi kalau teman kita jadi lagi kesusahan, tentu kita semampu kita bantu ya. Terus yang kelima, memberi sedekah kepada fakir miskin dengan ikhlas. Ya, kita sisihkan harta kita untuk fakir miskin. Orang miskin itu orang yang tidak mampu, hanya cukup, hartanya cukup untuk hari itu. Nah, kita harus membantu dengan ikhlas, dengan semampu kita. Yang keenam, membantu sesama hanya karena Allah. Misalnya anak-anak kalau membantu teman jangan karena pujian, biar aku dipuji. Nah, jadi harus dengan yang ikhlas biar mendapat pahala imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, menjenguk teman yang sakit. Nah, jadi kalau teman kita yang sakit, kita teman yang baik, tentu kita menengoknya. Menengok itu juga sebagian daripada obat. Kita doakan semoga sakitnya cepat sembuh. Nah, itu tadi contoh meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Nah, yang di bawahnya adalah contoh perilaku meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang. Yang pertama, membantu orang tua di rumah. Kalau sayang sama orang tua, kalau orang tua di rumah lagi sibuk, kita sebagai anak yang soleh dan solehah harus selalu membantu orang tua. Yang kedua, membantu teman yang membutuhkan. Misalnya di sekolah, teman kita ketinggalan alat-alat tulisnya. Kalau kita sebagai teman yang baik, dibantu, dipinjemin ya. Nah, tapi kita juga nggak boleh tergantung kepada teman kita ya. Nah, nomor 3, memberi makan hewan yang kelaparan. Nah, sayang kan sama binatang. Anak-anak pasti punya hewan peliharaan, hewan kesayangan di rumah. Tentunya harus selalu dijaga, dirawat, dikasih makan. Yang keempat, menyayangi teman dan saudara. Tentunya anak-anak punya saudara ya. Kalau harus sayang kepada saudaranya. Kalau kepada kakak kita harus hormat, kepada adik harus kita sayang, saling menyayangi. Yang kelima, mendoakan teman yang sedang sakit. Kalau sayang sama temannya harus didoakan kalau temannya lagi sakit. Nomor 6, merawat tanaman dengan baik. Nah, anak-anak pasti punya tanaman di rumah, karena tanaman itu juga harus dirawat. Kalau nggak dirawat ya nanti tidak akan layu. Nah, dirawat, disiram, diberi pupuk, ya kan? Nah,
biar tidak layu, biar tumbuh subur. Yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak harus bisa menjaga lingkungan rumah kita, harus terhindar dari sampah-sampah. Nah, jadi anak-anak harus bisa menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Baik anak-anak Bunda soleh-solehah, itu yang Bunda sampaikan. Nah, materi kali ini anak-anak harus dibaca kembali di rumah, diamati, dibaca ulang-ulang biar anak-anak paham. Materi hari ini adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Nah, tugasnya anak-anak adalah halaman 31 dan 32 dan 33 dikerjakan di rumah ya. Nah, dikerjakan bukunya langsung dikerjakan di buku PAI-nya. Baik anak-anak Bunda, selamat belajar. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa sehat walafiat, bisa selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.